Oke, sekarang ini bagiannya Pak Kiai ini, Gus Haidar Hafidh dari Pondok Pesantren Rejoso. Beliau ini sering menulis puisi ya, terutamanya di Facebook. Beliau ini juga membawa kitab karangannya, bahwa beliau menulis kitab apa ini? Kitab apa ini? Kitab Nahu, nggih. Penerusnya Kiai Hamid Pasuruan ini, sama-sama dari Pasuruan. Jadi ada orang wali karena ilmu nahu, mungkin saja ada orang wali karena sastra Indonesia kontemporer, sastra pesantren. Wallahu alam, jangan-jangan itu hakikat sastra. Jangan-jangan. Mari kita tanyakan kepada orang pesantren itu sendiri, pengasuh Pondok Pesantren Rejoso Pasuruan. Monggo, waktu dan tempat 10 menit, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa ila idinil Islam, amma ba'du. Terus no kamari. Yang saya hormati dan saya harap berkahnya karena ini seorang guru besar, panjenenganipun Profesor Dr. Satya Yuwana. Ini adalah mimpi basah hari ini. Terus Mas Yusri Fajar, luar biasa ini. Mas Raidu, Gus Raidu, jenenge akeh, istrinya satu. Dikawal, gak ikut terus. Derek mau punyai, kalau nggak ikut nanti bisa kemana-mana itu. Sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan saya sendiri. Iqra, mau kemana kamu Dar? Mau mondok? Apa? Bisa baca kitab. Mau kemana? Mau mondok apa? Semua itu jawabannya bisa baca kitab. Kemudian di pondok tidak membaca kitab, tapi imla, dikte sampai kiamat. Dan banyak itu santri, terutama sekolahan pondok yang tidak salap, yang kholap, helap, helap itu tetek proposal. Helap itu seperti ini, Gus Rehan Zares itu. Di situ gak kober nempel, jadi bolong sampai buyar sampai mulai gak kober nempel. Bahkan katanya tadi siapa? Gus yang dari Nurul Jadid, Gus Fayat itu sampai kitabnya itu loh selalu baru karena ditekan di cendelo hilang, tuku meneh, hilang tuku meneh, mulai gak digawa mulai. Di mana-mana saya kira begitu. Berangkat dari itu kemudian hampir sama sebenarnya kasusnya ini. Sastra pesantren, sastra Arab. Tadi ada pertanyaan besar dari panjenenganipun Profesor Dr. Joko Saryono itu. Lulek panjen ini sastra pesantren, endi grammar-e? Kan itu mungkin yang dimaksud itu. Mana grammarnya? Mana tata bahasanya? Loh, itu, ini, itu. Itu kan karya sastra, sastrawan pesantren. Kalau ada grammarnya siapapun bisa bikin. Semua cerita mungkin kini hanya tinggal kenangan. Nah, ini katanya kekinian. Semua cerita utawi semua cerita iku tinggal kenangan kini bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Ada ribuan bahkan miliatan bahkan triliunan kata di dunia ini, hanya 99 yang masuk Asmaul Husna. Itu gara-garanya ketemu ya dan ketemu al ta'rif. Makanya alkalin nggak termasuk walaupun dia kuat. Alkohol walaupun dia mabuk
Gak iso. Dikasih iya yakuza ya gak bisa. Ya Khofid, wahai engkau Tuhan pencipta remeh temeh, khofidkanlah, remehkanlah COVID-19. Nah itu. Jadi mana grammarnya? Grammarnya ini kebetulan saya bikin itu. Bukan kita bikin, tetapi wong biyen juga diceritakno itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi segala puji iku lillahi, kepunyaan Tuhan Allah. Utawi iku apa? Memang itu loh. Utawi itu bukan mubtada. Bukan mubtada, tetapi utawi. Itulah sastra pesantren. Iku itu bukan khobar. Bukan khobar. Ingat. Bukan ngancam loh ya. Makanya di situ saya kembali ke lagu lagi tadi aja. Semua cerita itu bisa dibuang. Semua itu kullu dain dawa. Lafad dain bisa dibuang. Kullun dawa, tapi lafad kullu ditanwin. Semua cerita bisa dibuang. Itu karena mudhof ilaih itu. Dibuang sehingga lafad semua itu ditanwin. Maka disitulah menjadi semua mungkin kini hanya tinggal kenangan. Allahu Akbar maha besar, wa akhbaru bithnaini au bi aktsara an wahidin kahum syaratun syu'ara. Kalau kamu itu memang benar-benar mubtada oleh rabi luru telu piroy oleh, tapi kalau benar-benar mubtada. Tapi kalau bukan mubtada jangan sekali-sekali. Allahu utawi Tuhan Allah iku akbaru maha besar. Iku maha besar Allahu Akbar. Itu sastra pesantren. Grammarnya itu. Ya memang Sayyidina Ali itu kemudian bingung mengenai Al-Quran setelah ditinggal Nabi wafat. Terus ditulis saya. Katanya Sayyidina Abu Bakar gak mau, Sayyidina Umar tulis saya gak mau karena dia konservatif. Dua orang ini sing situ iki jujur, sing situ iki lugu. Wes singkat cerita itu akhirnya zamannya Sayyidina Utsman podo karpe. Sayyidina Utsman senengane nulis, Sayyidina Ali ku cerdas. Wes selesai, tulis saya, ya wes tulis. Makanya gak salah itu, yang kita pakai itu kan Utsmani. Makanya orang Syiah itu ribut Quran ini gak ikut tok. Karena mengambil dari itu Sayyidina Ali itu kumpulannya yang kemudian di apa istilahnya ya, setelah dikumpulin kemudian ini yang resmi itu, nggak salah. Lalu kemudian Islam itu hanya di situ-situ aja waktu itu. Itu orang Arab itu sudah lemah, bukan syahwatnya. Kalau syahwatnya sampai sekarang masih kuat. Mas lemah akhirnya. Diciptakanlah qiraatul Quran bitajwidi. Semuanya konkret, menggunakan harokat hanya 4. Itu konkret. Lalu kemudian kegeeran Sayyidina Ali itu belum selesai. Lalu kemudian Islam merebak kemana-mana sampai ke Eropa. Lalu kemudian diciptakanlah cara baca dengan menggunakan sastra. Qiraatul Quran bin nahwi. Semuanya abstrak. Ada V1, V1H1 domah, V1H2 domah, Erop. Saya sudah bikin lagunya itu. Isi tak santai. Tak lereni. Iki kate ngomong iki. Enggak usah nanya wis iki paham kabeh. Ya, Pak. Terus apa mandek iki? Terus, nah itu kan ya, oke. Hidup Pak Juwono. Ya. Ya, kemudian lewat itu marilah nih. Lalu kemudian Sayyidina Ali itu menciptakan qiraatul Quran bin nahwi. Tanda bacanya itu ada 2.
tambah didik. Tapi itu kok loro iku dadi 50 loro. I'rab iku ana si kata Arab itu yang bergerak itu kemudian di i'rab, tanda bacanya dengan menggunakan i'rab itu ada 39. Lek gak tau ngitung percaya ae wis, gak ruwet. Terus yang bina itu ada 13. Kalau saya hafal karena setiap hari saya tulis. Ini i'rab itu. Ini ngapunten. Ini. Terus kemudian jadi di gene jerone tempurung kepalanya Sayyidina Ali itu mungkin ini. Ini sudah ketemu. Iki gak usah dihafal no, nek di omah digawe bendan sampai cilik-cilik. Bendan dilebar doma kasro. Itu. Jadi di pertanyaan sudah terjawab sebenarnya. Sastra pesantren benar-benar ada. Benar-benar ada. Sing garai ruwet itu kan gak ono grammar wong padha ribut. Iki lho. Iku kan karya sastrawan pesantren. Sastra Indonesia, oke. Berarti itu turunan dari sastra Arab. Iya memang. Kebutuhannya orang Jawa, waktu itu belum ada Indonesia mungkin ya. Kebutuhannya orang Jawa untuk membaca Al-Qur'an. Angen-angen sak maknane. Sama Sayyidina Ali menciptakan nahwu itu kebutuhannya untuk membaca Quran angen-angen sak maknane. Makanya ingat Rasulullah itu memang ummi, buta huruf, tetapi dia tidak buta sastra. Dia buta huruf tapi melek sastra. Kalau tidak melek sastra susunya repot. Saya itu biasa itu bikin rumusan-rumusan itu. Wa'man itu banyak. Man aroda ad-dunya akhirah huma ikut terus mari ngono. Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi deket mburi cukup. Bertingkat begitu. Sastra itu tidak harus orang buta huruf bisa. Orang buta huruf, orang kampung ketika dia kemudian seiring dengan usia kerasulannya, dia kemudian bijak dan bajik. Bajik dan bijak. Kalau kita mungkin masih bajik. Kalau orang-orang sudah berumur, kalau ini luar biasa ini. Konde oma tak ambung tangan ini. Itu luar biasa. Jadi singkat cerita ya, sastra pesantren itu ada. Di situ makanya dulu kenapa saya Ki Hasyim Asy'ari dari awal sudah menerima Pancasila. Menurut saya ya memang nggak apa-apa. Kalau ada dua jumlah ismiyah jejer luru, mubtadae iso sitok. Mubtada itu kalau di dalam sastra Indonesia mungkin subjek dari susunan kata benda. Kalau predikat itu khobar dari susunan kata benda. Makanya di situ Allahu Akbar Maha Besar itu. Tidak usah Allahu Akbar Allah Maha Besar itu bukan terjemahan. Makanya di sini Pancasila itu panca itu isim, kemudian sila itu isim. Isim itu kata benda. Kata benda itu menurut saya sendiri ya, enggak tahu itu muka-muka bener aja. Rotok sombong dedek banyak. Isim dan isim itu kemungkinannya 3 ya. Kemungkinan yang paling pertama itu, yang paling unggul itu adalah jumlah ismiyah. Di bawah itu adalah idhofah. Di bawah itu adalah tawabe. Tawabe itu naktun wa taukidun wa atfun wa badal. Naktun wa taukidun wa atfun ini ada 2 dikali 3 berarti 6. Ditambah badal ada 4. Makanya di situ Pancasila utawi Pancasila iku 5 ada 5. Badal ba'at mingkule yang pertama ketuhanan Maha Esa Kang Maha Esa. Kalau ada 2 tawabe berdampingan maka tidak usah menyebutkan kata yang lain. Lafdzul jalalah gak usah disebutkan di situ. Makanya gak butuh lafadz Allah disebutkan di situ. Ini Indonesia. Dan memang kebetulan menungso kebetulan lek pangeran tepak terus. Nah di sini permasalahannya ini sastra pesantren ada. Wah aku gara-gara mutamar sastra itu. Waduh diserbu wong akeh. Karena saya aku paham ada sastra pesantren itu. Waduh ono grup di WA itu, di Facebook. Wah aku digempur aku sampai
iki apa karepe gak paham aku, sing penting aku nulis terus saya rumus iki. Gak ngurus iku. Ini bukan karya saya ini. Kula niku namung nerjemahkan tiang ngomong. Di pesantren itu kan semua diomongkan itu loh, dimaknani itu. Terus terang, banyak pesantren itu malu. Bukan besar kemaluannya ya, malu, besar malunya. Ketika muridnya itu nggawa kitab jenggotan. Nah, tapi kalau ayah, saya dipaksa itu. Makanya saya bisanya itu dari mana? Dari jenggotan-jenggotan itu. Bukan yang ala pesantren yang seperti kitab kuning tapi kemudian ono kerpeane tulisan pego ningsor. Itu kan hanya seorang guru yang nggak begitu becus baca kitab, kepingin ketok nggawa kitab sing temenan. Jangan ini. Itu saya kemudian tak pelajari, antara lain punyanya Kiai Misbah sama Kiai Asrori, mana itu? Bukan Surabaya. Iya, Kiai Asrori lagi itu. Keren banget. Ada lagi abahnya Gusmus. Niku kan sastra niku. Kula pelajari alurnya itu. Aku ki basa Jawa ora ki iso, gak temenan basa Jawa Pasuruan rusak itu. Tak pikir-pikir, aku wis Pasuruan ngono apa maneh sing Madura. Gak paham iku jelas iku. Begitu hebatnya di Madura tetap di mana nih Jawa itu. Aku ini pinter tak kira-kira. Makanya kemudian saya paham ngaji itu karena puisi. Saya bisa bikin puisi karena ngaji, bulet. Nggak mungkin lah belajar sastra asing gak mateng di sastra lokal, wabil khusus sastra Indonesia. Kita nggak usah ribut Indonesia apa, yang penting kan masuk itu loh. Karena Indonesia itu lahir, insya Allah dari 28 ketika Sumpah Pemuda itu. Lalu kemudian dari Sumpah Pemuda itu lahirlah 45. Di situ baru ada Indonesia. Sastra Indonesia kan hampir mirip dengan sastra Eropa itu. Sastra pesantren hampir mirip, bukan hampir mirip, mirip banget. Cuma ditambah-tambah itu ya, badale, naate. Ngono wis dadi Jawa. Hebat wong-wong. Nah, itu yang tidak kearifan-kearifan semacam itu. Saya tetap mempertahankan itu. Kemudian terakhir wis gak katene ngomong maneh. Ini adalah sebuah pertimbangan ini. Bisa tapi nanti ini sudah kita terbit sebenarnya. Kari marani dok. Dungan udah oleh duit. Saya kira itu dan lain sebagainya, saya bahagia bisa menyerap dan bisa terbuka ya. Kritikan dari panjenengan luar biasa. Saya tadi iya panjenengan bener ngono. Tadi dari Profesor Joko Saryono menghunjam itu. Nek panjenengan ono endi grammar-e? Saja kan ono pertanyaan kan itu niki Pak grammar-e Pak. Buyar kalau terusane. Saya kira dia termasuk min auliyaillah, dia tahu. Karena lihat dari siaran yang di TV itu kan. Terima kasih, mohon maaf. Itulah kami. Sebenarnya saya mulai nulis puisi 2014 dan lain sebagainya itu baru. Makanya beliau-beliau nggak tahu saya. Memang aku teko 2014. Saya itu pernah didatangi Asep Zamzam Nur, tapi saya kebetulan waktu itu di Mekah 2015. Kemudian saya tidak pernah ketemu sampai sekarang sama Asep. Baru rupanya. Terus yang terakhir saya sering di call, video call sama dia itu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka-buka gak payu Saya 2019 itu haji sama istri. Saya mau naruh akhiran an. Saya suruh pilih istri saya, haji apa rabi. Ternyata dipasang di haji. Hajian bukan rabian. Padahal maksudku robi aja. Yang Mas Katolik itu sebenarnya nama saya ini Haidar, ngambil dari Kamus Al-Munjid. Mu'alifnya itu Louis Makluf Al-Katolikiyah. Jadi kalau kepingin resmi ini adalah karya sastra pesantren,
Itu seperti ini, seperti Van der Plas ya. Itu kan belajar sastra Arab. Siapapun kalau belajar sastra Arab, memperdalam sastra Arab itu lewatnya Quran. Karena memang sastra Arab ini mudah banget setelah sastra Eropa, jauh. Setelah Sayyidina Ali baru ada sastra Arab. Sebelumnya nggak ada. Dalam catatan apapun nggak ada. Dan orang salah paham dikiranya Abul Aswad Ad-Dauli. Kalau saya nggak setuju. Ada kalimat-kalimat di situ bukan Abul Aswad Ad-Dauli sebenarnya, memang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menyambut Abul Aswad itu dengan kalimat nahwu. Dan dia punya kerangkanya sendiri. Sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah berpikir tentang NU itu 1924. Lalu 26 itu datanglah Kiai Wahab, lalu kemudian di pagi itu juga datanglah Kiai As'ad Syamsul Arifin membawa kabar dari Bangkalan, dari Madura. Yang tasbih dikalungkan itu memang isyarah di dalam ilmu begituan, itu memang isyarah tasbih. Oke, ini sudah kita mulai sekarang. Kebangkitan kaum terpelajar, Nahdlatul Ulama. Bukan kiai, orang-orang terpelajar yang nggak mau dibodohi oleh Belanda. Nah, singkat cerita itu yang kemudian bolehlah, itu kan Ar-Rumus itu bisa dipelajari siapapun. Karena metode ini kemudian kami berani mengatakan ini loh sastra pesantren. Saya tulis begitu rumitnya itu. Saya ciptakan sendiri tuh, ada itor, i'rab, arba'atu, aksamin, tidak ada kalimat itor di dalam kitab nahwu apapun. Saya ciptakan sendiri. Karena untuk melihat ini kan hijaiyah masalahnya ini. Jadi kebutuhan para santri, mohon maaf saya ada ke sana ya. Soalnya ono sing beliau-beliau. Koyo lirine koyo tuwek dhewe kok. Metuwek lah. Harus begitu kalau di santri begitu, belajar dari santri sih. Ini carane santri ngomong karo wong sepuh. Nah, di situ kemudian isik tah lamo, ayo tok ae. Iku istrine ngenteni kok masalah. Kemudian sastra pesantren ini kebutuhan orang Indonesia, orang Jawa waktu itu untuk membaca Al-Qur'an angen-angen sama nani itu loh. Lalu diciptakanlah dengan modifikasi. Lalu kemudian banyak karya sastra yang tulisan pegon itu. Nah, kemudian sama dengan sastra Arab itu, kebutuhannya untuk membaca Quran dengan paham dalam-dalamnya itu. Kalau tidak pernah mondok di pesantren, pesantren itu kan dari kata santri. Santri itu kalau dilihat itu kan sang sekerta sebenarnya. Sastri, sama dengan cantrik, pembaca kitab suci. Jadi kalau kemudian ada pesantren ini kan terus-terusan ini koyo coro di nahwu, koyo di anu, koyo tasripan ngono lho. Sastra di Wasdon juga ada itu. Ada kampung namanya Pelalaan itu. Di situ ceritanya Mbak Semendi. Pelalaan itu dari kata fa'lalayu fa'lilu pelalaan. Materialis memang. Akhirnya Mbak Semendi harus bercerai karena istrinya materialis. Fa'lalayu fa'lilu pelalaan ada di Lekok itu. Bukan palak loh, pelalaan. Oh niki pancet ae. Ada loh Gus. Lalu meneng wis Kak. Jadi sastra pesantren itu kaitannya membaca hijaiyah. Hijaiyah itu semuanya konsonan kalau dibiarkan. Kalau diharokati semuanya vokal. Kalau pakai nahwu semuanya vokal itu. Karena akurasi data itu mulai dari wasmun wa fi'lun wa harfun. Wasmun wa fi'lun summa harfun itu kan ya. Jadi semua kata yang yang bertulisan hijaiyah itu setiap katanya itu kita kode. Misalkan ya, fil baiti, fi itu kita kasih kode 3 karena wasmun wa fi'lun summa harfun. Harf. Kemudian baiti. Di situ kita kasih kode apa itu namanya 1 karena wasmun. Semua itu digandeng isopora. Kemudian di situ kita lihat frame i'rab. Itor i'rab itu ada 4, marfu, mansub kan itu, majrur, majzum itu. Itu sudah ada nazamnya semua. Bukan karangan saya, aku ki mek ngurung-ngurung biyen nek ngaji ngene, oh ngene tak tulis. Terus terang ya, saya tuh kemudian menemukan itu karena kepingin bikin novel tentang ngaji. Oh ya Allah, utawi gitu tuh mubtada ternyata. Iku itu tuh khobar. Makanya di situ kalau naibul fa'il itu bukan opo menurut saya, nopo. Ternyata memang begitu.
Dan kodenya bukan ini nun pakai alif, kalau fa itu fa pakai alif, kalau fi'il itu baru fa biasa. Ada kodenya semua dan runtut banget. Bukan berarti saya itu cerdas, saya itu ngaji mulai 83 ya. 1983 sampai ayah meninggal. Tak terus noh gak apa-apa. Wanian tarung neng ini guys. Gus, takut ada yang nanya lagi Gus. Santai. Kan 83 2010 ayah meninggal itu masih kelihatan hijaiyah. 2014 goro-goro puisi. Nggih goro-goro panjenengan ngeten iki. Aku ngefan banget nang iki. Kebeli ke panjenengan nggih sami. Saya tahu cuman beliau enggak tahu ke kita itu loh. Sebenarnya saya kira itu. Santai, jadi bisa. Nanti Arumus bisa menjembatani itu. Saya pingin relawan baca kitab dari kelompok agama lain. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Makasih Gus. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Sudah cukup ya? Cukup? Ini hahaha auha yuhi hahaha wa koyaki wak 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 wak.